Kita yang memutuskan untuk bagaimana kita nantinya, bukan orang lain. Oke, gua harap semuanya bisa paham. Gua harap semuanya bisa menyerap apa yang gue sampaikan, maksud daripada yang gue sampaikan tadi, sehingga nanti ada beberapa orang yang maju, gua tunjuk, ya seperti biasa, ada beberapa orang yang sesuai hitungan harus maju, ya. Gue pengen kalian jawab pertanyaannya. Apa alasan atau tujuan kita berada di sini? Tapi perhatikan ketika kita berbicara tentang alasan, kita berbicara tentang tujuan, artinya kita berbicara tentang sesuatu yang kita bayangkan. Kalau jauh dari bayangan, gak akan itu jadi alasan, gak akan itu jadi bayangan, gak akan jadi tujuan, dan gak akan jadi bahan bakar kita untuk gerak. Oke? Ya? Ya. Mau gue komandoin dulu. Oke, orang pertama. Oke, Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa alasan dan tujuan kamu berada di sini? Mungkin alasan dan tujuan pribadi saya yang pertama mungkin keluarga. Satu, dekat dengan keluarga. Terus alasan yang kedua berdiri di sini karena melihat orang yang sebelum saya sukses. Seperti mungkin Bu Vika dan Kiki Wahyudi kalau saya dulu, patokan saya dulu. Jadi saya itu pengen seperti mereka gitu, punya rumah, punya kendaraan, hidupnya cukup gitu. Karena saya jarang ngelihat itu yang karyawan hidupnya cukup. Biasanya teman-teman tuh Senin Kamis, gajian hari Senin, habisnya hari Kamis. Itu. Terus yang ketiga, motivasi saya biar bisa berdiri di sini yaitu bisa membanggakan keluarga. Alhamdulillah saya masuk ke Pesona Kahuripan, saya masuk ke PT Cipta Cerdas Mandiri tahun 2019 sampai dengan sekarang, bukan untuk membanggakan diri sendiri tapi untuk memotivasi diri sendiri. Jadi yang selama ini saya dulunya cuma bisa pakai motor, itu pun motor butut. Alhamdulillah walaupun dapat mobil butut ya. Tapi alhamdulillah. Jadi itu buat motivasi kepada diri saya sendiri. Yang keempat, mungkin ada target di diri saya. Selama 2 tahun ini saya harus bisa punya tanah di kampung sama kendaraan. Targetnya sih di 2 tahun kemudian itu harus clear. Ada target-target pribadi. Sepertinya cuman di Pesona Kahuripan ini yang buat bisa sampai target itu. Karena 5 tahun kerja di karyawan, mohon maaf, maksudnya di PT sebelumnya, itu cuman dapat yang tadi, motor Vino, kalau pernah lihat motor Vino merah. Itu kerjanya udah 5 tahun. Karena habis. Nah, alhamdulillah tujuan berdiri saya di sini cuman 4 tadi, keluarga, kehidupan yang lebih baik, motivasi kepada diri sendiri, dan untuk bahagia masa depan. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Meskipun nggak ada ciri kan masih tetap harus mengangkat untuk unsur kebudayaan ya. Apa alasan dan tujuan kamu berada di sini? Untuk alasan saya ke sini mungkin hampir kurang lebihnya itu hampir sama ya kayak Ucok. Karena sebelumnya itu saya melihat ada sosok yang memang dulu pernah bareng, istilah itu bareng
ke sana ke sini untuk bareng berteman itu dari tahun 2008 ke sini ya. Itu setelah bertemu berubah secara drastis gitu. Dari situ mungkin itu alasan saya pertama ke sini untuk bagaimana sih menjalaninya dalam waktu yang cukup singkat. Singkat ya waktu itu, jadi menurut saya itu cukup singkat tapi bisa berubah seperti drastis seperti itu. Jadi itu alasan saya pertama ke sini agar bisa belajar dan minimal saya bisa copy paste gitu. Istilahnya tuh copy paste. Gimana sih nih orang tuh? Jadi dulu saya kenal baik dengan seseorang ini. Mungkin ya seorangnya Ibu Pika ya. Jadi dulu saya kerjaan sama Ibu Pika, satu kerjaan, satu linting, bedanya cuma di produksi sama di PC, tapi berubahnya bisa drastis. Nah saya tuh mengutip dan mencari tahu bagaimana sih perjalanannya dari yang memang dulu kita sama-sama bareng karyawan, istilahnya tuh, hingga bisa jadi kalau di mata saya ya itu bisa menjadi orang yang menjadi salah satu orang panutan gitu. Jadi sukses lah kalau dibilang secara kasarnya. Nah itu alasan pertama saya kesini dan tujuan saya masuk ke sini. Yang pertama tadi, yang kedua saya ingin mencari bagaimana sih ilmunya, ilmu seperti yang beliau lakukan dari awal sampai hingga terbentuknya seperti ini tuh saya pelajari. Mungkin ya saya pelajari seluruhnya, overall saya harus pelajari semuanya dari karakteristik yang bersangkutan, karakteristik dari awal pembentukan, perjalanannya seperti apa. Itu saya berusaha untuk mengcopy dan menelaah itu sampai ke kalau bisa dijalankan oleh saya gitu. Jadi memang selama ini tuh saya menelaah dan melihat dan saya coba untuk mempraktekkan. Karena jujur aja untuk menjadi istilahnya tuh kalau karyawan di sini saya nggak berminat. Jujur aja, jadi saya punya target di tahun 2024 saya harus bisa mencoba untuk berdiri sendiri seperti yang Ibu Pika lakukan sampai detik ini gitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana sih jadi pengusaha dan bagaimana sih cara menjalaninya agar baik untuk menjadi pengusaha tersebut. Jadi ada target di saya pribadi. Mungkin ini saya keluarkan memang target saya di tahun 2024 saya harus bisa menjalankan bisnis saya sendiri gitu istilahnya itu. Jadi sebagai pengusaha itu tujuan saya yang mungkin yang paling utama. Mungkin seperti itu Bang. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak mengurangi rasa hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirobbilalamin kita eh, masih bisa datang di sesi kedua ya. Jadi alasan kita berada di sini ini kenapa ya? Kalau saya dulu waktu masih di Palembang kan belum tahu nih di sini. Nah, cuman begitu di sana itu ada apa namanya? Ada masalah, ada apa-apa ya. Makanya diantar ke sini dan tujuan saya begitu waktu itu masih saya tunggu, masa sih di sana apa namanya? Di Bogor bisa saya melihat ini dulu sebelum saya kesini tuh melihat Kiki Wahyudi ya waktu itu. Kiki Wahyudi dia itu ngasih bukan ngasih motivasi ya, tapi ngasih ngunjukin rekening dia ya. Jadi pas itu wah kataku itu baru 1 tahun sudah segitu dia per bulannya kayaknya. Nah makanya dari situ saya saya coba ke Bogor. Siapa tahu dengan saya ke Bogor saya bisa berubah ya minimal punya rumah sendiri ya. Jadi waktu itu target saya jangan sampai saya itu ngontrak sampai 3 tahun karena ada lagunya waktu itu. Lagu orang Palembang ya.
Orang Palembang tuh sudah 3 tahun, udah banyak anak, tapi masih ngontrak, ya kan? Makanya ya motivasi saya itu pengen berubah menjadi yang lebih baik, punya rumah sendiri, walaupun kecil, ya kan? Kalau kita rumah sendiri kan enak, mau menatanya enak, ya kan? Mau apa-apa tuh enak. Coba kalau misalkan kita masih ngontrak, terus kita ini pengen bebenah rumah lah ya. Begitu kalau misalkan yang punya rumah pengen jual, kita mau tak mau angkat kaki, ya kan? Nah makanya waktu itu saya tekadnya kalau bisa jangan sampai saya 3 tahun itu belum punya rumah. Alhamdulillah saya kesini waktu itu memang waktu pertama kali saya kesini tuh bingung banget dengan kerjaan, udah gitu baru kerja berapa bulan itu ya, sudah ditinggalin semua. Jadi Kak Butet sakit 1 bulan, Riko nikah 1 bulan di sana. Jadi saya bingung di kantor sendirian tuh ngapain. Sementara kan nggak tahu apa-apa. Cuman memang waktu itu ada nggak lama itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi saya nggak tahu. Ya mau tak mau saya harus video call Riko, gimana ini kerjaan, ya kan? Tapi ya saya juga berterima kasih sama Kak Butet ya, yang selalu nggak pernah berhenti-hentinya, sama Bu Pika juga terima kasih yang selalu memotivasi kita hingga sampai saat ini kita masih bisa bertahan untuk untuk terus maju. Ya kalau kita pikir ya kalau misalkan kita mau mundur, kita pasti balik nol lagi. Ya kalau udah balik nol ya itu belajar lagi. Makanya ya mungkin untuk saat ini ya mulai mulai untuk memantaskan diri bagaimana caranya saya harus totalitas bekerja ikhlas, apapun itu ya, apapun yang saya kerjakan harus ikhlas karena rezeki kita sudah ada yang atur, ya kan? Benar gak sih? Iya gitu dong, jangan terlalu serius. Ya kan? Ya minimal berani maju ke depan itu udah hebat, kata Riko ya. Ya kan? Ya cuman itulah yang memotivasi saya itu waktu itu pengen berubah banget, pengen berubah menjadi lebih baik, mempunyai walaupun keluarga kecil ya. Kalau mau mikir seperti Riko bilang tadi, bayangan sangat jauh itu kayaknya belum ada. Soalnya kenapa? Kita ada misalkan nih ada rezeki sedikit ya, ada rezeki sedikit, ngelihat rumah itu ada bocor, mulai benerin rumah, ngelihat pagar nggak ada, mulai ini. Jadi memang nggak pernah berhenti. Makanya kita kata Riko benar tadi, kalau kita pengen apa-apa tuh ya harus gerak dulu, harus cari customer. Alasan kita cari customer untuk apa? Kita pengen bikin pagar. Dari mana uangnya nih kalau nggak kita cari customer dulu? Kalau untuk gaji gak usah dipikirin, gaji mah nggak cukup. Ibaratnya kan kalau mau bikin pagar misalkan 5 juta, gaji kita 2,5 ya. Ini bukan ini ya, kita ini aja menggambarkan. Dengan 2,5 belum kita bayar rumah, belum bayar wifi, bayar apa-apa, gak cukup. Nah makanya itu mungkin jadi motivasi saya juga. Iya. Ngerti ya sih? Ya, tepuk tangan dulu dong biar nah gitu. Oke, ini langsung dipanggil aja gue ya. Biar langsung maju ya. Oke, mungkin cerita sedikit itu tadi ya. Mudah-mudahan masuk bermanfaat ya bagi teman-teman, menginspirasi lah. Walaupun tadinya tidak punya rumah, dengan di sini kita setahun sudah punya rumah sendiri, walaupun itu tidak besar, tidak kecil, ya. Mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kayak yang gue sampaikan tadi, ya kan? Yang terdekat lah, yang bikin kita gerak. Kenapa kita nggak lebarkan lagi pemikiran kita untuk yang lebih jauh lagi? Gue pengen renov rumah ini 3 lantai semua dicor semua biar aman, gak ada yang bocor lagi. Gimana caranya ya? Daripada gue tiap bulan tuh ada yang bocor, gue bayar daripada bocor. Nah,
Begitu kira-kira. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi dari yang disampaikan sama gua tadi, kira-kira begitu. Sehingga kita punya trigger yang lebih keras lagi buat kita nih bisa gerak lebih dari yang biasanya. Kalau kita masih bergerak seperti yang biasanya, ya, gue yakin. Ya tadi si Eka bilang gaji 2,5, pengeluaran 5 juta. Sama Pak. Ya. Apakah cukup? Enggak. Pengen lebih, pengen. Tapi apa yang dilakukan? Nah, itu pertanyaannya. Apa yang pengen dilakukan? Ini kita yang butuh, yang menurut kita ini kita harus kan. Kalau ini bahasa harus ini aja kita masih belum bisa gerak, artinya harus ada alasan yang lebih kuat lagi biar kita gerak. Ya kan? Bang voucher doang mah belum kebayar, pakai ember aja taruh. Masih bisa di ini. Ya. Jadi motivasi yang selama ini disampaikan jangan sampai membuat kita jadi diem. Segala sesuatu sudah diizinkan sama Tuhan. Mungkin voucher udah diizinkan, nanti kalau butuh mah ada aja duitnya. Jangan sampai jadi buat kitanya gak gerak gitu. Justru harusnya jadi motivasi yang luar biasa untuk kita. Enak ya kalau misalkan gue bisa dapat 10 konsumen seminggu ya. Gue gak perlu nungguin akad lagi buat ngebenerin ini, ngebenerin itu. Gaji gue gak keganggu. Banyak hal yang bisa gue beli. Dan banyak juga gue bisa berbagi. Kan gitu. Apa alasannya? Yang buat kita bisa lebih kuat lagi. Kalau untuk saat ini kita boro-boro mau ngasih ponakan, boro-boro mau ngasih orang tua, boro-boro mau ngasih mertua, ya kan? Buat perut sendiri aja, bahasa perut sendiri itu buat yang di rumah kita aja, buat hidup kita aja masih kurang. Ya. Bagaimana kita mau yaitu mau lebih luas lagi. Kalau misalkan rumah udah nggak dipikirin lagi masalah rumah, tadi anak nih ada duit lebih, ya jalan-jalan. Nah kan ada jalan-jalan, daripada ngebenerin rumah jalan-jalan, kan gitu minimal ya kan. Udah jalan-jalan keliling berapa negara gitu, masih ada lebih juga duitnya tadi. Buat inilah, karena lebih biasanya kalau kita itu kan lebih, kalau udah lebih baru ya. Kalau pas-pasan nanti ngeluarinnya karena pas-pasan. Apalagi kalau kurang, ya. Apalagi kalau kurang, boro-boro mau keluar. Emang sih, ya kita belajar untuk memaksakan, kita belajar berbagi walaupun dalam kekurangan, karena itu luar biasa. Cuma normalnya ketika kita pas-pasan aja kita sulit untuk keluar. Apalagi pada saat kita kurang. Jadi mau nggak mau kita harus lebih. Sehingga apa? Nggak perhitungan lagi kita, nggak ada alasan kita mau bicara ikhlas kah, nggak ikhlas kah, karena duitnya lebih. Lihat orang-orang di luar sana yang duitnya berlebihan. Kadang-kadang ngapain dia beli itu? Ya. Kadang-kadang beli ini sekian puluh juta, tas 50 juta, ngapain gitu? Ya orangnya kelebihan duit. Lagi kita mah kalau misalnya 50.000 aja di Grand cukup lah. Itu kita tawar. Kenapa? Karena kita kurang. Buat kita sendiri aja kita masih kurang. Gimana kita mau? Itu tadi. Nah, jadi jadiin alasan itu untuk kita biar greget. Jangan cuma karena ancaman kita baru bisa jalan. Ya, jangan karena ada singa di belakang kita mau lari. Ini jangan cuma karena ada singa doang kita baru mau lari. Buat diri kita lari dulu. Buat diri kita lari, nggak akan ada tuh singa juga. Apalagi kalau udah biasa lari, kalah capek singanya. Jadi itu, temukan. Kalau rasanya alasan ini yang gua pakai dan gua masih belum greget untuk gerak dan gua masih belum mampu untuk, ya gue masih banyak perhitungan dengan hari, dengan kerjaan. Tadi gue bilang kalau misalkan hari Minggu ini masih gue jadiin hari libur, artinya ini belum jadi bahan bakar gue untuk gerak.
Karena kita masih, ya gue kan manusia, perlu istirahat. Kita mencoba meyakinkan dunia bahwa kita ini manusia, perlu istirahat. Kita tidak berusaha meyakinkan dunia, semua orang, untuk bahwa, wah enggak, gue pasti bisa. Itu. Ya kan? Karena kalau kita berbicara pasti bisa, pasti bisa. Ya? If you think you can, you can. Ngerti tidak? Hah? If you think you can, you can. Kalau kita berpikir kita bisa, bisa. Kalau kita nggak berpikir nggak bisa, ya itu tadi kita mencoba meyakinkan semua orang bahwa gue mah nggak bisa, gue mah takut sawo, gue takut manggis. Kita mencoba meyakinkan semua orang bahwa dulu nggak tahu kalau misalkan lihat sawo itu rasanya aduh gimana. Ya, ya Neng. Ini Neng. Iya. Tadi udah ditaruh di rumahnya. Keceplosan. Sawo tadi, sawo. Udah. Sawo udah ditaruh di rumahnya. Udah. Hah? Biar di teras, di ruang tengah, kamar, taruh semua. Biar nggak bisa pulang. Di tasnya ada tadi kan? Masukin nggak? Ini cek dulu di tas ini. Nih. Cek dulu dalamnya. Ya. Jadi kalau kita masih menjadikan alasan untuk meyakinkan semua orang bahwa kita nggak bisa, itulah kita. Kalau kita bisa membalik itu, kita meyakinkan semua orang, kita bilangin gue bisa kok, gue bisa. Gak percaya loh, ntar gue buktiin. Ya, kayak yang selalu gue bilang, gue nggak pernah bilang nggak bisa. Apalagi dalam urusan kerjaan. Apalagi dalam urusan dipinta ngerjain ini, ngerjain itu segala macam. Gue selalu bilang siap, bisa. Dari ketika bilang bisa itulah, mau nggak mau cari jalan, cari cara bagaimana supaya bisa. Coba kalau misalkan bilang, aduh nggak bisa, belum sampai, belum belajar, gue belum tahu kemana arahnya. Itu ketika ada yang nanya, nih kerjain, kesempatan, kita sambut dengan bisa, terus. Ada lagi kerjaan yang lain, nih kerjain, bisa, nih kerjain, siap, bisa, nih kerjain, 10 kerjaan datang nih, bisa semuanya. Lama-lama akan tumbuh kita. Kalau satu kali doang, nih, udah nggak bisa, nggak ada yang kedua kali. Ya, nggak ada yang kedua kali. Lu bisa nggak ngerjain ini? Nggak bisa. Udah, nggak ada kedua kali ditanya itu. Kali berikutnya nanya yang lain, ada nggak yang bisa? Sayang, lu bisa nggak? Nggak bisa, udah. Bisa nggak ngerjainnya? Nggak bisa, udah. Ada yang jawab bisa, nah, bisa, lihat hasilnya. Bisanya cuma di mulut apa hasil? Ketika cuma di mulut, kesempatan kedua nggak ada lagi, cari yang lain. Ketika yang pertama dibilang bisa dan hasilnya bagus, kesempatan kedua akan datang. Nih coba kerjain, nih kerjain. Sampai nanti pada titik dimana kita sendiri yang jenuh, apa-apa kayaknya gua mulu, nggak bersyukur. Gua sampai detik ini jadi seperti ini juga karena gua lahap semua. Instalasi bisa, rakit komputer bisa, rapin meja bisa, bongkar ini bisa, pasang ini bisa, desain banner bisa, masang banner di lantai atap itu bisa. Gue punya trauma jatuh dari lantai 2, kaki gue patah, kaki kanan patah, kaki kiri memar dalam, kaki kanan patah. Nah, pasang banner di atas tuh ruko ini, ya bisa. Apa yang gue nggak bisa? Jadinya gitu. Ya, gue mah takut trauma ketinggian. Gue yang harusnya trauma tinggian. Jainuddin pertama diajak takut. Gue gak berani.
Gua kalau bilang trauma, gua yang jatuh dari lantai 2 patah kaki. Tapi kedua kalinya dia berani. Waktu ngebenarin yang di belakang itu ya, berani. Hujan-hujanan. Jadi kita yang memutuskan untuk bagaimana kita nantinya, bukan orang lain. Karena ketika kita munculkan, kita sambut bisanya tadi, kita siap menerima itu, kita akan menjadi motivasi. Jangan sampai ya gengsi dong, gue udah nyanggupin pekerjaan itu tapi gue nggak kelarin. Dari rasa ini kita akan mencari tahu caranya bagaimana. Tapi balik lagi, apakah itu menjadi alasan kuat atau enggak? Contoh, gue praktekin langsung. 5 unit seminggu siap? Praktek tuh. Apakah akan jadi alasan kuat untuk seminggu nanti dapat 5? Belum tentu. Berapa kali kita sampein kayak gitu? Berapa kali bilang siap? Berapa kali dia taruh dari tahun berapa? Dan target kita segitu 5 seminggu. Dari tahun berapa? Sampai dengan sekarang ada yang naik, ada yang di bawah. Alasannya yang penting. Apakah itu menjadi alasan kuat untuk kita gerak atau enggak? Emang sama-sama motivasi, sama-sama bahan bakar. Cuma ingat bahan bakarnya cocok enggak sama kita. Kalau bahan bakar pesawat ditaruh ke motor enggak cocok. Kalau bahan bakar motor ke pesawat enggak cocok. Artinya kita cari tahu bahan bakar yang pas untuk diri kita sesuai sehingga kita bisa gerak. Motivasi seliweran tiap harinya. Cuma bagian mana yang pas nih jadi bahan bakar kita? Karena ngomong kayak gini berapa jam pegel. Enggak, maksudnya siapapun yang motivasi, siapapun yang ngomong, banyak yang diomongin. Cuma bagian mana yang jadi yang masuk ke dalam diri kita sehingga membuat kita ini gerak. Artinya pada saat itulah kita menemukan bahan bakar yang pas. Cuma tergantung lagi bahan bakarnya seliter apa 2 liter, nyampe enggak? Kalau enggak nyampe, terus cas, terus cari pom bensin. Iya, jangan jauh-jauh dari pom bensin. Enggak gerak-gerak kalau enggak jauh-jauh. Ya maksudnya cari kapasitas yang lebih tinggi lagi itu alasan tadi bahan bakarnya sehingga kita bisa jalan jauh tanpa kekurangan bahan bakar, tanpa kehabisan bahan bakar. Ya, bahan bakar eceran itu dari motivasi orang luar. Bahan bakar yang utuh, yang full selalu adalah motivasi dari dalam diri kita. Kalau kita bisa mengembangin motivasi dalam diri kita, keinginan kuat kita untuk berhasil, ini yang gak akan padam. Ya kan? Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau lihat gue seperti apa, gue punya tujuan, gue punya target. Biarin gue dibilangin kayak orang bego, nggak apa-apa. Kenapa gue mau bertanya, kenapa gue mau belajar, kenapa gue mau disuruh ini, disuruh itu, disuruh itu. Gue punya misi, gue punya tujuan, gue pengen jadi sesuatu. Ini mah enggak, gengsi tuh. Ada yang datang, ada yang datang sambut. Coba tanyain, coba yang lain. Yang kayak gitu mah cari bata, gigi. Kalau nggak timpuk ya man. Ya kalau ada yang begitu lagi lihat besok nih PK3 cari batu bata, ada material itu timpuk. Iya bangun loh, tidur baik. Ya jadi itu ya. Ya mungkin yang lain gak dapat kesempatan, mohon maaf. Lahir batin, bukan maksud gue nggak menyuruh kalian maju satu-satu, tapi apalah daya waktu kita taruh batas ya gue maklum kalian juga senang nggak maju nggak apa-apa. Tapi lain kali tunjukkan kita sudah belajar alasan, cari satu yang kecil aja, alasan apa yang buat gue bisa maju di depan pengen ngomong. Kalau gue pengen capai impian gue butuh ngomong publik, gue butuh public speaking. Bagaimana nanti ketika gue jadi pengusaha ngomong depan bawahan gue, apakah bisa gue motivasi itu orang? Kalau sendirinya gue udah gak termotivasi, maju ke depan aja gue gak ada motivasi. Gimana caranya? Gue menjadi contohin, yuk tim divisi properti pemberkasan, lo harus begini-begini. Jainuddin aja gak maju-maju. Iya. Ingat kemarin kita meeting apa? Toladan.
Jadilah potret yang apa? Masih ingat nggak? Hah? Contoh. Wajar kalau timnya nggak mau maju, ya pala gua aja kagak maju. Pala gua aja kagak maju, gimana ekornya gerak? Nyangkut di tengah-tengah, ya kan? Palanya nggak maju, ekornya kagak. Ya, lihat nah si Andri Sule, palanya jalan ekornya. Mana si Andri Sule? Belum ada kan? Iya, palanya jalan, ekornya jalan. Kan pala sama buntut dia berdua. Makanya gue bilang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan banyak yang diserap hari ini. Mohon maaf, harusnya bisa lebih panjang sampai jam 12. Cuma habis ini gue juga punya jadwal lain. Jadi harus ke cabang yang satu lagi, belum. Banyak cabangnya nih. Jadi nanti jadilah ingat bahasa gue di minggu-minggu keberapa. Ingat kitalah sebagai pendirinya perusahaan ini, kitalah yang akan keliling nanti sosialisasi ke tempat-tempat cabang-cabang. Ya, gue nggak mau sendiri, capek. Nanti tim legal nih, Bang Juan, ya kan, datang ya ke cabang kita yang di daerah Kalimantan. Sosialisasi, legalitas harus begini, legalitas harus begini. Wah, sosialisasi. Berapa anggota legalitas di orang-orang di Kalimantan? Berapa cabang di Kalimantan? Ada 100 orang legalitas di sana. Wah, langsung seminar. Ya. Marketing udah sibuk nggak cari konsumen lagi, keliling ke cabang-cabang memotivasi seluruh marketing yang di cabang untuk menyampaikan bagaimana cara jadi marketing yang baik. Ya, jalan bayar, jalan dibayar, ada operasional. Iya, cuma bagian Indonesia, mau bagian barat, timur, tengah, itu urusan kalian. Gue pengen bagian yang luar aja lah. Capek. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang-kurang lebihnya seperti itu yang tadi gua sampaikan. Dan tiada maksud, tiada kesan untuk memaksa. Gue sini cuma berbagi, motivasi, mendorong kita semua untuk ke arah yang lebih baik sehingga kita ngerti maksud dan tujuan diri kita sendiri berada di sini dan sampai nanti pada titik maksud dan tujuan Tuhan ciptakan kita di dunia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Ya, nggak ada tambahan kan tuh ya? Nggak ada tambahan ya? Oke, kita tutup acara Ekspedisi Mental kita malam ini. Gua akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.